Shalom Bapak Ibu, kita sama-sama mau datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Biarlah iman kita terus ada di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di hidup kami mau berkata sekali Yesus, kami tetap mau ikut Yesus. Sekali kami memutuskan untuk percaya kepada Engkau, kami tidak akan pernah beralih dari iman percaya kami. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, seberat apapun tantangan yang kami alami, kami percaya itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak ketika Yesus datang kali yang kedua. Bahwa iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan hari-hari ini. Karena itu kami mau berkata di hadapan Tuhan malam hari ini. Katakan bersama saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang Tuhan. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan pernah hilang ya Tuhan. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau Tuhan. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, kami cinta Engkau. ku cinta Kau sekali selamanya. Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, oh Yesusku, kami cinta Kau. ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau selama-lamanya Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan, tidak akan pernah beralih iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Tidak akan pernah Tuhan kami beralih daripadamu Yesus. Percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya. Selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. karena kasih-Mu Tuhan. Karena
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang memegang hidup setiap kami. Terima kasih. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan mukjizat-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu. Engkau yang pegang hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang membuka jalan, bagiku. Kau pembuat mukjizat, sejati. Mari lebih sungguh lagi. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yes, Engkau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari lebih lagi. Kau pembuat yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, dan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu. Engkau yang memegang hidup setiap kami, Engkau yang membuka jalan, bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Malam ini jikalau Engkau yang merindukan mukjizat Tuhan, mari datang padanya. Datang dengan segenap hati. Yes, biar hadiratnya yang indah, biar kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Yes. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari nikmati hadirat-Nya malam ini. Ya Yesus, Yesus, Kau pembuat mukjizat. Yesus, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Ya, Kau
pegang hidup setiap kami Tuhan. Kau yang bukakan jalan-jalan, Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi mari sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau pegang setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati. Yang kami percaya Engkau sanggup melakukan setiap perkara Tuhan. Yang kami pegang teguh hanya dalam nama-Mu, nama Yesus. Haleluya. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Sebab mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kami lihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Mujizat-Mu masih terjadi. Jadi setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari Tuhan, setiap hari selalu terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada saat ini, satu hal yang kami percaya, ketika kami pegang teguh firman-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu turun atas setiap kami. Berkuasa-Mu menyembuhkan setiap hari, kuasa-Mu yang bebaskan setiap hari. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Amin Tuhan. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi.
terjadi. Sekali lagi mari mujizat setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab setiap kami membutuhkan mujizat yang dari Tuhan. Bahkan nafas yang kami hirup adalah mujizat. Dan mujizat terbesar itu adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Karena itu hari-hari ini bahwa kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa kami memahami Tuhan, bahwa rencana-Mu, kehendak-Mu itu yang terbaik di hidup kami. Karena itu malam ini kami mau membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, demikian kesaksiannya. Shalom Ibu, selamat malam. Saya tinggal di Kalimantan Barat. Saya dan istri adalah pengikut mesbah doa dan juga mesbah syukur sejak tahun 2022. Saya sudah berjanji dengan Tuhan apapun keadaannya saya mau bersaksi di mesbah doa. Amin. Jadi begini Bu kesaksian saya, beberapa waktu yang lalu papa mertua saya masuk rumah sakit. Kami, saya dan istri terus berdoa bahkan berpuasa. Kami berharap memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi papa mertua saya. Namun ternyata yang terjadi bukannya sembuh, malah sebaliknya ya semakin memburuk. Dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya papa mertua saya dipanggil Tuhan. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi ya, itulah yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Ibu ya, dan inilah kesaksian saya. Terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian ini. Tuhan memberkati Ibu, seluruh keluarga dan semua tim yang ada. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, ya kesaksian itu bukan hanya apa yang baik menurut kita. Kesaksian malam ini ya dia bergumul untuk papa mertuanya yang sedang sakit, bahkan dia dan istrinya berpuasa. Mereka memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi ternyata bukan semakin membaik, bukan sembuh tetapi malah meninggal dipanggil Tuhan. Namun ya dia berkata apapun kenyataannya dia akan tetap bersaksi. Bersaksi artinya kita menyatakan kebaikan Tuhan. Bukan apa yang baik menurut kita, tapi apa yang baik menurut Tuhan. Seringkali banyak orang menjadi kecewa ya ketika dia mengharapkan sembuh tapi ternyata Tuhan lakukan yang sebaliknya, meninggal. Saudara, bagi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan ya, ketika kita sudah menaruh harapan dan iman pada Tuhan, maka kita percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, sekalipun kita berdoanya minta sembuh tapi pada akhirnya Tuhan izinkan ya meninggal, itu pun anugerah ya, karena bagi sebagian orang kematian itu adalah sesuatu yang dia harapkan ya. Contoh orang yang sakit ya sudah lama dia kesakitan ya, dia udah pengen mati saudara tapi gak bisa mati. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, Bu, kalau kita suntik mati di rumah sakit ya itu dosa enggak? Ya saya bilang enggak boleh, itu melanggar ketetapan Tuhan, tapi saya enggak sanggup menahan rasa sakit ini. Jadi sebenarnya saudara ya kesembuhan ataupun kematian itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Makanya benar Bapak malam ini bersaksi
ya bukan kesembuhan, tetapi justru sebaliknya mertuanya meninggal dipanggil Tuhan. Kita percaya, Alkitab berkata kematian di dalam Kristus itu adalah sebuah keuntungan. Jadi ya benar, dalam segala hal kita harus tetap bersyukur. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa Pak. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, karena itu tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan dan serahkan semua bahwa yang terbaik itu yang Tuhan kerjakan. Kemarin kita sudah selesai membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang kemarin ayat yang ke-23, bagaimana Elisa itu membuat bangsa Aram pergi dan terjebak ke Samaria karena Tuhan membutakan mata mereka. Dan kita melihat kemarin bagaimana mata iman dari bujangnya Elisa itu dibuka oleh Tuhan dan dia bisa melihat sejumlah besar tentara berapi ya memenuhi seluruh pegunungan ketika mereka diserbu atau dikepung oleh tentara Aram. Pada akhirnya tentara Aram dibawa ke tengah kota Samaria. Pada waktu itu Raja Israel berkata, apakah kita harus membunuh mereka ini semua? Karena mereka adalah musuh, tetapi Elisa berkata jangan. Tapi ya berikan mereka makanan. Dan sejak itu orang Aram tidak lagi ya menghadang orang-orang Israel. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-24, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi dalam beberapa waktu ya mereka tidak mengganggu secara gerombolan-gerombolan ya, tetapi pada waktu itu ya ini tidak ditulis kapan terjadinya, tetapi yang jelas ya beberapa tahun berlalu ya kayaknya lalu terjadi penyerbuan oleh Raja Aram ke Samaria ya. Karena ini mungkin adalah Ben-Hadad yang kedua yang ayahnya memerintah Aram pada zaman Baesa, itu ada di 1 Raja-Raja 15. Tapi Elisa terus-menerus menggagalkan upaya-upaya Ben-Hadad II untuk menguasai Israel, saudara. Dikatakan sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ini sudah raja yang berikutnya, saudara ya. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Ya, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, ya dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Ya, jadi saudara kita lihat di sini ketika kota seperti Samaria itu menghadapi kelaparan, ya ini bukanlah masalah kecil. Walaupun para petaninya menanam cukup banyak tanaman pangan untuk memberi makan penduduk kota itu selama musim tertentu, namun mereka ternyata tidak mempunyai cukup makanan untuk menopang kehidupan mereka di masa darurat yang panjang. Dan ketika semua jalur perbekalan diputus ya dikepung oleh Samaria, oleh orang Aram ya, sehingga itu yang membuat akhirnya terjadi kelaparan ya begitu parah sehingga para ibu itu bingung bahkan untuk memberi makan anak-anaknya itu ya mereka bingung, saudara. Jadi ada seorang wanita, dia berseru kepada raja ketika raja Israel sedang berjalan-jalan di tembok. Dia bilang, "Tolonglah aku ya tuanku." Ya, lalu raja menjawab, "Jika Tuhan saja tidak mampu menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia.
Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Ini sangat mengerikan saudara, kelaparan yang hebat sampai orang udah gak tahu mau makan apa. Ya, dan dikatakan di sini terjadi ya, para ibu-ibu akhirnya memakan anak mereka sendiri. Ya, ini sangat mengerikan saudara. Ya, dan ini terjadi ketika bangsa Israel menolak Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka jauh dari Tuhan. Ya. Dan dia berkata di sana bahwa ya, ibu ini kemarin berkata berikan anakmu kita masak. Lalu nanti besok aku akan berikan anakku untuk dimasak. Nah, kemarin kami sudah memasak anak saya, kami sudah makan. Ya, dan sekarang saya minta anaknya tapi dia menyembunyikan anaknya. Ya, dia tidak mau memberikan anaknya kepada saya. Ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, ya, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara, ya, kita melihat raja begitu kaget ketika mendengar rakyatnya itu ternyata sudah makan anak-anaknya. Ini sangat mengerikan. Ya, dan akhirnya pada waktu itu raja membuka jubahnya, dia mengoyakkan jubahnya dan dia berjanji, lihat saja ya, kalau Elisa itu masih hidup, ya, kalau kepalanya masih ada pada tubuhnya, ya, maka aku bersumpah, dia bilang, ya. Raja bersumpah, dia bilang, ya, bahwa dia tidak akan membiarkan Elisa hidup lagi, ya. Pada hari ini kepalanya itu harus dipenggal. Ayat yang ke-33, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk-duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, mengapa raja menyalahkan Elisa? Karena kelaparan dan kesukaran yang terjadi akibat pengepungan dari Samaria itu, saudara. Ya, berikut ini ya adalah beberapa alasan. Mungkin yang pertama, ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa Elisa pasti menyuruh sang raja untuk percaya kepada Allah supaya memperoleh kelepasan. Dan raja melakukan hal ini dan bahkan memakai kain kabung. Tetapi pada titik ini situasinya tidak semakin membaik, justru semakin buruk. Buktinya rakyatnya sampai makan anaknya sendiri, saudara. Ya, raja menjadi marah. Jelas sang raja berpikir bahwa Elisa telah memberinya nasihat yang tidak baik dan bahkan Allah sekalipun tidak mampu menolong mereka. Elisa disalahkan oleh raja. Ya, dia berpikir bahwa ya selama ini dia mencoba mendengarkan nasihat Elisa, tetapi buktinya apa yang terjadi? Bahkan Tuhan juga tidak sanggup menolong. Makanya dia mau penggal kepala Elisa dan dia berkata, mulai hari ini aku tidak akan lagi menyembah kepada Allah. Saudara, betapa seringnya pun kita ketika kita sudah menyembah Tuhan, ketika kita sudah berdoa, lalu terjadi malapetaka atas hidup kita atau sesuatu yang tidak enak dan kita menuduh Tuhan. Ya, Tuhan seperti apa ini? Kenapa kita mengalami ini? Kenapa kita mengalami seperti ini? Saudara, ya justru banyak hal akan terjadi di hidup ini, tapi kalau kita punya Tuhan, kita akan punya kekuatan, bahkan akan ada mujizat. Belajarlah jadi orang yang tidak menyalahkan Tuhan, sebab memang Tuhan itu tidak pernah salah. Kitalah yang salah, kitalah yang sedang diuji ketika kita menghadapi masalah. Tuhan sedang melihat iman kita. Ya, raja marah dan berkata, ya, buat apa percaya kepada Tuhan? Ya, Tuhan saja sudah tidak sanggup menolong kita.
Jadi untuk apa aku berharap lagi pada Tuhan? Ya, dan selama bertahun-tahun Raja Israel dan nabi-nabi Allah itu berseteru terus. Ya, para nabi sering memprediksikan kehancuran karena kejahatan raja-raja Israel. Akibat raja-raja Israel itu memandang mereka sebagai biang masalah. Jadi Raja Israel bertindak kasar terhadap Elisa karena dia sudah frustrasi. Dia anggap Elisa ini sebagai wakil Tuhan, tapi kenapa dia tidak bisa menyelesaikan masalah? Bahkan yang terjadi justru bukanlah kemakmuran, malah sebaliknya adalah kelaparan. Ya saudara, dalam hidup ini kita memang berharap semua yang baik terjadi. Tapi ketika Tuhan mau izinkan sesuatu yang tidak baik, maka bagian kita adalah menerima dan bertanya, Tuhan kenapa itu terjadi? Lebih baik kita bertobat. Lebih baik kita introspeksi diri daripada kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Orang yang egois, orang yang merasa diri benar, itu cenderung menyalahkan orang lain atas masalahnya dan juga dia menyalahkan Tuhan. Nah, raja ini ya benar-benar dia salahkan Elisa, dia salahkan Tuhan atas apa yang terjadi, padahal pada waktu itu keadaan kondisi bangsa Israel sedang memberontak terhadap Tuhan, makanya Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi. Raja mungkin ingat ketika Elisa juga menolong mengakhiri kelaparan, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 18 ya, Elia pada waktu itu ya memberikan hujan, dia berdoa. Karena mengetahui bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah dan mungkin raja barangkali mengira Elisa bisa melakukan mujizat apa saja yang dia inginkan. Ya, maka marahlah raja karena Elisa tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Elia pernah menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan besar. Mungkin ya ekspektasi dari Raja Ben-Hadad ini, maka Elisa pun harus melakukan yang sama. Tapi ya Tuhan itu cara kerjanya berbeda-beda ya. Ketika kita ada masalah hari ini, mungkin ya kita mengalami masalah keuangan, kita sedang mengalami masalah kesehatan. Saudara, mari kita duduk di kaki Tuhan, rendahkan diri, bertobat, minta petunjuk, bahkan introspeksi. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, berkata, Tuhan ampuni aku kalau aku ada salah, dan mampukan aku untuk terus percaya, berharap, dan hidup sesuai ketetapan Tuhan. Kalau masalah ini terjadi karena dosa, kami mau bertobat. Tapi kalau memang Tuhan izinkan terjadi, beri kami kekuatan untuk menjalaninya. Itu yang lebih baik daripada kita salahkan Tuhan, salahkan orang. Kita akan semakin berdosa, saudara. Karena itu malam ini mari kita mau merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena firman Tuhan selalu mengingatkan kami. Kalaupun hari ini kami sedang mengalami masalah yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, bahkan kami mungkin mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi atau harapan kami, ajar kami untuk mengerti rencana Tuhan. Kami ingin bertobat, kami introspeksi diri, bahkan kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa melaluinya. Kami tidak mau menyalahkan orang lain, kami tidak mau menyalahkan Tuhan atas keadaan kami. Sebab Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, kami tahu maksud-Mu baik. Ajar kami terus berharap setia agar kami boleh terus melihat mujizat Tuhan. Karena ketika kami bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, maka semakin jauhlah kami dari mujizat itu. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Mesbah Doa yang setia ikut Mesbah Doa, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, lepaskan dari segala keterikatan. Kami percaya, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang sedang ada masalah keuangan, terikat dengan hutang piutang. Tuhan Engkau turut bekerja, Tuhan bebaskan, lepaskan setiap mereka yang adalah masalah keuangan. Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu boleh semakin hari semakin setia Tuhan mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Berkati Bapa, untuk setiap mereka yang adalah masalah, keterikatan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Masalah rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, orang tua belum bertobat. Biarlah Tuhan jamah agar keluarga rumah tangga kami semua dimenangkan, mengalami pemulihan dan kami hidup dalam kebenaran. Beri kekuatan bagi setiap mereka yang sedang ada dalam pencobaan yang berat. Biar kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia di tengah masa politik, di tengah tahun-tahun yang memanas. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dijauhkan dari segala pertikaian, pemberontakan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami percaya anugerah Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.